Halo teman-teman pecinta catur, welcome to my channel Mukas Chess Experience. Pada video kali ini, saya akan mencoba membahas pertandingan yang diambil dari permainan saya sendiri saat melawan admin Catur Talk Indonesia. Yang mana saya sudah meminta izin kepada admin Catur Talk Indonesia untuk membahas pertandingan ini di channel saya. Ya, walaupun mungkin permainan ini kurang baik, tapi poin yang terpenting adalah bagaimana kita menikmati permainan dan juga mengambil pelajaran penting dari setiap permainan yang kita mainkan. Dan di sini saya akan mencoba mengambil poin-poin penting yang mungkin saja bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi permainan ini dimainkan pada tanggal 2 Februari 2021, yang mana saya memegang buah putih dengan akun Lichess Mukas Chess YT, dan admin CTI memegang buah hitam dengan akun Lichess Catur Talk Indonesia. Dan di sini saya memulai permainan dengan langkah pion ke F3, lalu dilanjutkan dengan pion ke D5 dan raja ke F2. Jadi karena yang terpenting dari sebuah permainan catur adalah bagaimana kita menikmati permainan, dan saya mencoba membuat permainan ini menjadi semenarik mungkin. Dan langkah ini terinspirasi dari partai antara Magnus Carlsen melawan Wesley So yang terjadi pada tahun lalu, di mana Magnus Carlsen berhasil memenangkan permainan dengan buah putih dan menggunakan langkah seperti ini. Baiklah, hitam melanjutkan dengan pion ke E5 untuk menguasai petak pusat di sini. Pion ke E3 dari putih, kuda ke C6, dan di posisi ini saya memainkan langkah pion ke D4 yang bukan merupakan langkah yang baik di posisi ini sebenarnya. Dan saya menyadari langkah ini adalah sebuah kesalahan setelah langkah pion E makan D4 dan pion E makan D4 lalu menteri ke H4 skak. Yang mana jika putih menutup skak dengan pion di sini dengan pion ke G3, maka menteri makan D4 dan putih akan kalah satu bidak. Yang mana bukan merupakan hal yang baik, kehilangan satu pion di awal permainan. Jadi di sini saya memutuskan untuk memainkan langkah raja ke E3 yang sebenarnya cukup riskan dengan maksud untuk menjaga pion yang ada di D4. Dan di sini sebenarnya saya cukup ragu dengan langkah ini karena meletakkan raja di tengah papan di awal permainan bukan merupakan hal yang baik sebenarnya. Dan admin CTI di sini menjalankan pion ke G6. Sebenarnya hitam mempunyai langkah yang lebih kuat dengan kuda ke H6 diikuti dengan kuda ke F5 yang akan mendapatkan pion yang ada di D4. Tapi hitam lebih memilih langkah pion ke G6 mungkin dengan maksud untuk mengembangkan gajah ke petak H6 dan melakukan skak terhadap raja yang ada di E3. Dan saya di sini menjalankan pion ke G3 mengancam menteri yang ada di H4, lalu dilanjutkan dengan gajah ke H6 skak, lalu pion ke F4 menutup skak, menteri ke E7 skak, raja ke F2, dan kuda ke F6. Hitam mempersiapkan rokade untuk rajanya dan juga ingin meletakkan kuda ke petak kuat, yaitu petak E4 di sini. Baiklah, putih melanjutkan dengan gajah ke B5, lalu rokade pendek dari hitam, gajah makan C6, pion B makan C6, pion ke H3 dengan maksud untuk menjaga petak G4 dari lompatan kuda ataupun dari langkah gajah ke G4. Lalu hitam di sini melanjutkan dengan kuda ke E4 skak, raja ke G2, gajah ke A6, dan putih melanjutkan pengembangan perwira dengan kuda ke F3, benteng A ke E8, dan benteng ke E1. Di posisi ini hitam memainkan menteri ke B4 yang mana menurut saya bukan merupakan langkah yang baik di posisi seperti ini. Karena hitam harusnya memanfaatkan keunggulan pengembangan yang dia miliki dengan melakukan pembongkaran di petak pusat. Yang mana langkah terbaik di sini untuk hitam adalah dengan memainkan pion ke C5, yang mana membuka petak pusat sehingga hitam bisa memanfaatkan kelemahan dari raja putih yang posisinya agak sedikit terbuka di sini. Jadi setelah pion ke C5, lalu pion ke C3, pion C makan D4, pion C makan D4, pion ke F6, menteri ke B3, menteri ke D7, dan kuda ke C3. Bisa dibilang di posisi ini hitam sedikit lebih unggul karena memiliki kuda yang ada di E4 dan juga putih memiliki kelemahan pion yang ada di D4.
Dan kelemahan petak-petak terang milik putih terlihat jelas di sini karena hitam di sini memiliki gajah di petak terang. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi di posisi ini hitam menjalankan menteri ke B4 dan putih melanjutkan dengan pion ke C3 mengancam menteri yang ada di B4, menteri ke B5 dan kuda ke A3. Dan di posisi ini hitam menjalankan menteri ke D3 yang bukan merupakan keputusan yang cukup baik di posisi ini dikarenakan dengan posisi raja putih yang terbuka seperti ini, mempertahankan menteri di atas papan merupakan keputusan yang lebih baik sehingga hitam bisa memanfaatkan kelemahan yang putih miliki. Jadi sebagai contoh di sini, sebaiknya hitam memainkan menteri ke B6, mungkin sebagai persiapan langkah pion ke C5 untuk membongkar petak pusat dan membuat permainan lebih terbuka. Baiklah, kita kembali. Jadi karena hitam di sini memainkan menteri ke D3, putih mendapatkan posisi yang lebih baik di sini. Dan juga sebenarnya langkah menteri ke D3 adalah sebuah langkah blunder, yang mana setelah menteri makan D3, gajah makan D3, kuda ke E5 mengancam gajah dan juga pion yang ada di C6, lalu gajah ke B5, dan di posisi ini saya memainkan langkah pion ke F5, yang mana sebenarnya ada langkah yang lebih kuat dengan kuda makan B5, lalu pion C makan B5 dan kuda ke D7, di mana putih akan mendapatkan kualitas dengan menukarkan kuda miliknya terhadap benteng milik hitam. Baiklah, kita kembali ke permainan. Jadi di sini saya memainkan pion ke F5. Sebenarnya maksud langkah pion ke F5 di sini adalah untuk menukar gajah pasif dikarenakan struktur pion putih yang berwarna hitam yang menghambat pergerakan gajah yang ada di C1. Jadi di sini saya bermaksud menukarkannya dengan gajah yang ada di H6 untuk membuat permainan menjadi sedikit lebih baik. Walaupun sebenarnya saya tidak melihat langkah yang lebih kuat yang kita bahas sebelumnya. Dan di sini hitam melakukan sebuah langkah blunder. Mungkin admin Catur Talk Indonesia di sini tidak melihat gajahnya terancam di petak H6. Dan juga di sini admin Catur Talk Indonesia berada dalam krisis waktu ya. Jadi mungkin wajar melakukan langkah blunder dengan kuda ke D6. Dan tentu saja saya langsung memakan gajah yang ada di H6 dengan gajah makan H6 yang membuat saya unggul satu benteng setelah langkah kuda makan F5 dan gajah makan F8. Dan setelah benteng makan F8, lalu kuda makan B5, pion C makan B5, pion ke G4 mengancam kuda, kuda ke D6, kuda ke D3, pion ke C6, kuda ke B4, mengancam pion yang ada di C6. Sebenarnya sampai posisi ini putih sudah sangat unggul, tapi mungkin karena kita memainkan catur blitz yang bisa saja segala kemungkinan dapat terjadi di posisi seperti ini, hitam masih memutuskan untuk melanjutkan permainan. Setelah benteng ke C8 menjaga pion yang ada di C6, lalu benteng ke E2, raja ke G7, benteng A ke E1, pion ke H5, pion ke G5, kuda ke E4. Sebenarnya di sini mungkin saya bisa memainkan langkah pion ke H4, lalu diikuti dengan manuver kuda ke D3 lalu ke F2 untuk menukarkan kuda yang ada di E4 yang menghalangi jalur milik benteng. Tapi di sini saya memutuskan untuk secepatnya menyederhanakan permainan dengan langkah benteng makan E4, lalu pion makan benteng, benteng makan E4, pion ke C5, pion D makan C5, benteng makan C5, mengancam pion yang ada di G5, lalu pion ke H4, pion ke A5 mengancam kuda yang ada di B4, kuda ke D3, benteng ke F5, kuda ke F4, pion ke F6, pion G makan F6, benteng makan F6, raja ke F3 dengan persiapan langkah benteng ke E6. Dan setelah pion ke A4, benteng ke E5, saya mencoba mengancam pion yang ada di B5 terlebih dahulu. Dan setelah benteng ke B6, saya memutuskan untuk menyederhanakan permainan dengan benteng ke E6, yang mana mengancam pion yang ada di G6 dan juga benteng yang ada di B6 yang harus diterima pertukarannya oleh hitam. Setelah benteng makan E6, lalu kuda makan E6 skak, raja ke F6, kuda ke G5, raja ke F5, kuda ke E4, raja ke E5, pion ke B3,
pion A makan B3, pion A makan B3. Dan di posisi ini, admin Catur Talk Indonesia menyerah. Ya, karena jika dilanjutkan posisi seperti ini, dengan keunggulan satu kudanya, putih sangat mudah memenangkan permainan. Sebagai contoh, jika raja ke F5 di sini, maka pion ke C4, pion B makan C4, pion B makan C4, raja ke E5, pion ke C5, raja ke F5, pion ke C6, raja ke E6, raja ke F4, raja ke E7, dan raja ke G5, di mana hitam sibuk mengejar pion yang ada di C6, putih akan menghabiskan pion-pion milik hitam dan mempromosikan pion H miliknya. Sehingga putih akan mendapatkan menteri dan dengan mudah melakukan skakmat terhadap hitam. Baiklah teman-teman, itulah analisa permainan antara saya melawan admin Catur Talk Indonesia, yang semoga saja dapat menghibur teman-teman sekalian dan bermanfaat untuk kita semua. Jika teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin lebih baik lagi. Dan mungkin teman-teman yang mempunyai akun Telegram dan ingin mendapatkan informasi-informasi seputar pertandingan catur online, mungkin bisa join ke grup Telegram yang akan saya letakkan linknya di deskripsi video. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.